Prasetyo Hadi, pertemuan Prabowo Megawati tidak bahas koalisi, fokus pada kerjasama strategis. Kerjasama strategis ya koalisi bos. Acemnya si Prasetyo Hadi ini bah. PDIP dulu sok jadi oposisi, sekarang ngemis koalisi. Takut kehilangan kursi. PDIP, dari oposisi sok kritis, sekarang takut kehilangan kursi kekuasaan. PDIP yang dulu sok jadi oposisi sekarang membuka pintu koalisi? Ini bukan sekadar hipokrit, tapi cerminan betapa rapuhnya komitmen mereka terhadap prinsip politik. Dulu mereka dengan lantang mengklaim diri sebagai pahlawan oposisi yang akan mengawal jalannya pemerintahan, memberikan kontrol dan kritik. Namun kini, setelah melihat pembagian kursi yang menguntungkan bagi partai-partai lain, mereka mulai panik, takut kehilangan jatah. Inilah yang terjadi ketika politik bukan lagi soal ideologi, tapi hanya soal siapa yang mendapatkan kursi dan kekuasaan. Seolah-olah PDIP lupa bahwa oposisi adalah bagian penting dari demokrasi. Mereka berkoar-koar tentang pengawasan dan check and balance, tetapi ternyata hanya menunggu kesempatan untuk nempel saat posisi strategis mulai terbuka. Ini bukan soal kebijakan, ini soal kursi. Bukankah dulu mereka yang dengan sombong mengatakan bahwa tidak perlu ikut dalam koalisi jika tidak ada yang sesuai dengan prinsip? Sekarang, sepertinya prinsip itu menguap begitu saja ketika kekuasaan berada di depan mata. Apa yang kita lihat sekarang adalah gambaran politik oportunistik yang paling jelas. PDIP takut tidak kebagian jabatan, dan ini menunjukkan betapa mereka bisa mengorbankan prinsip demi mempertahankan pengaruh. Politik bagi mereka bukan lagi soal membela kepentingan rakyat atau memperjuangkan ideologi, melainkan soal mengisi pos-pos kosong dalam kabinet. Jadi, kalau dulu mereka semangat jadi oposisi, sekarang terlihat jelas bahwa itu hanya manuver politik untuk mencari posisi, bukan karena kesungguhan hati. Tapi ya, inilah wajah politik kita, di mana kejujuran dan konsistensi seringkali terkalahkan oleh pragmatisme yang menggiurkan kursi kekuasaan. Jadi, PDIP, selamat datang di realitas politik, oposisi hanya sebuah label ketika kenyataan lebih menggiurkan. PDIP yang dulu sok menjadi oposisi kini membuka pintu koalisi? Ini seperti cerita politik yang tidak asing, di mana prinsip bisa tergelincir ketika kekuasaan menjadi taruhan utama. PDIP yang sebelumnya berlagak sebagai partai yang berani mengkritik, seolah ingin menunjukkan ketegasan dalam menjaga jarak dari pemerintahan, kini justru terkesan mulai takut tidak kebagian-bagian dalam pembagian kekuasaan. Di mana semangat oposisi yang dulu digembar-gemborkan? Langkah PDIP membuka pintu koalisi ini jelas mengundang tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar berpolitik untuk prinsip dan kepentingan rakyat? Ataukah hanya sekadar untuk menjaga agar kursi dan pengaruh tetap terjaga? Dalam politik, apalagi di Indonesia, seringkali kita melihat partai-partai yang merasa terpojok oleh dinamika kekuasaan. Namun, apa yang dilakukan PDIP ini menunjukkan bahwa bagi sebagian partai, keberanian oposisi bisa dengan mudah pudar jika posisi dalam pemerintahan terancam hilang. Ini adalah refleksi dari politik pragmatis yang sejatinya bukan soal konsistensi ideologi, tapi lebih kepada soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. PDIP mungkin merasa bahwa dengan tetap di luar pemerintahan, mereka berisiko kehilangan akses terhadap keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi masa depan politik dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, terbukanya pintu koalisi ini tidak hanya menunjukkan sikap politik yang tidak konsisten, tetapi juga ketakutan akan kehilangan posisi yang sangat berharga. Dulu, PDIP berkoar-koar tentang pentingnya oposisi sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Sekarang, mereka justru membuka pintu koalisi, dan ini semakin menguatkan kesan bahwa bagi banyak partai, posisi adalah segalanya. Jika dulu mereka bicara soal prinsip, sekarang prinsip tersebut terasa luntur di hadapan realitas politik yang menuntut mereka untuk meraih kekuasaan, walau dengan cara yang terkesan mengorbankan prinsip oposisi yang mereka usung. Jadi, pada akhirnya ini bukan sekadar soal PDIP membuka koalisi.
Ini tentang ketakutan yang muncul ketika partai merasa terpinggirkan, takut tak kebagian jabatan, dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa dalam politik Indonesia, ideologi bisa dengan mudah digilas oleh pragmatisme. PDIP, yang sebelumnya mengklaim diri sebagai partai oposisi yang teguh dan kritis terhadap pemerintah, kini membuka pintu koalisi, langkah yang terkesan kontradiktif dan penuh perhitungan politik. Sebelumnya, PDIP membanggakan diri sebagai penjaga keseimbangan dengan sikap kritis mereka terhadap pemerintahan, padahal realitas politik Indonesia seringkali mengajarkan bahwa menjadi oposisi yang efektif memerlukan keberanian untuk konsisten, bukan sekadar untuk mendapatkan posisi dalam kabinet. Langkah PDIP yang tiba-tiba membuka pintu koalisi ini bisa diartikan sebagai ketakutan yang mendalam, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kursi, dan mungkin yang paling penting, takut kehilangan kekuasaan. Sebagai partai besar, PDIP tentu menyadari bahwa di dalam politik, siapa yang tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, siapa yang tidak memiliki posisi strategis, pada akhirnya akan diabaikan. Oposisi memang penting, tetapi dalam praktiknya, kekuasaan di pemerintahan adalah tempat untuk menentukan nasib politik jangka panjang. Tanpa akses itu, sebuah partai besar bisa kehilangan relevansi. Sehingga, tak mengherankan jika langkah ini terkesan seperti sebuah bentuk ketakutan tidak kebagian dalam pembagian kekuasaan, ketakutan kehilangan kursi kabinet dan posisi strategis. PDIP mungkin merasakan bahwa jika tidak berkoalisi, mereka akan terpinggirkan dalam permainan politik, sementara partai-partai lain sudah lebih dulu memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa dalam politik, banyak partai yang pada akhirnya lebih mengutamakan pragmatisme daripada konsistensi ideologis. Apa yang dulu digembar-gemborkan sebagai oposisi, kini bisa jadi hanya sebatas langkah taktis untuk meraih posisi lebih tinggi. Inilah realitas politik yang seringkali dihadapi, di mana prinsip bisa terabaikan jika jabatan dan pengaruh lebih menarik perhatian. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal ketakutan PDIP untuk tidak kebagian kekuasaan, tetapi juga soal mengapa mereka yang dulu berkoar-koar tentang menjadi oposisi kini merubah arah hanya karena perhitungan politik yang lebih menguntungkan. Ini adalah gambaran betapa rapuhnya posisi politik dalam sebuah demokrasi, di mana oposisi bisa berubah menjadi koalisi hanya demi menjaga posisi dan pengaruh. Jika kita melihat langkah PDIP yang kini membuka pintu untuk koalisi setelah sebelumnya memilih untuk berada di luar pemerintahan, ini bisa dilihat sebagai langkah pragmatis yang sangat mengarah pada kepentingan jangka pendek, terutama terkait posisi dan pengaruh politik. Dalam konteks ini, satu pertanyaan mendasar yang bisa diajukan adalah apakah langkah tersebut didorong oleh alasan ideologis atau lebih kepada pertimbangan tentang pembagian kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Pintu koalisi yang dibuka oleh PDIP bisa jadi mencerminkan adanya rasa khawatir, terutama setelah melihat banyaknya partai yang sudah merapat ke Prabowo dan terbentuknya pemerintahan yang solid. PDIP, yang sebelumnya lebih memilih untuk berada di luar koalisi, kini tampaknya sadar bahwa tanpa berada dalam pemerintahan, mereka berisiko kehilangan posisi strategis dan pengaruh dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting. Keputusan ini, meskipun terdengar seperti langkah bijak, bisa dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memaksimalkan potensi kekuatan mereka di luar pemerintahan. Dalam politik, seperti dalam bisnis, siapa yang tidak ikut dalam perundingan akan kehilangan kesempatan untuk ikut dalam pembagian keuntungan. Sebagai partai besar yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, PDIP seharusnya bisa lebih memposisikan diri untuk tidak hanya mengandalkan pembagian kekuasaan berdasarkan posisi di pemerintahan, tetapi juga mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif, menjadi pilar kontrol terhadap pemerintah. Menghargai kekuatan oposisi yang bisa memberikan check and balance jauh lebih berharga dalam jangka panjang ketimbang sekadar mengejar jabatan atau posisi yang terbatas dalam kabinet.
Jadi, bisa jadi keputusan PDIP membuka pintu koalisi ini lebih didorong oleh ketakutan kehilangan akses dan pengaruh dalam pemerintahan ketimbang dorongan ideologis yang jelas. Jika akhirnya mereka bergabung, apakah ini akan menjadi sebuah bentuk pengorbanan prinsip demi mendapatkan kursi, atau sebuah strategi untuk tetap relevan dalam perpolitikan Indonesia? Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan melihat bagaimana mereka akan bertindak setelah masuk dalam koalisi tersebut. Namun, jika hanya berfokus pada jabatan, mereka mungkin kehilangan sisi ideologis dan kredibilitas mereka di mata publik. Prasetyo Hadi, pertemuan Prabowo Megawati tidak bahas koalisi, fokus pada kerja sama strategis. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi baru-baru ini mengklarifikasi bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang terjadi beberapa waktu lalu, tidak membahas soal koalisi politik. Dalam wawancara eksklusif dengan awak media pada Kamis, 17 April 2025, Prasetyo menyatakan bahwa pertemuan yang hanya berlangsung antara kedua tokoh tersebut tidak menyentuh isu pembentukan koalisi pemerintahan. Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu, koalisi, kata Prasetyo, mengindikasikan bahwa percakapan mereka lebih berfokus pada hubungan pribadi dan kerja sama strategis ketimbang urusan politik praktis. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kedua pemimpin besar ini, meskipun berada dalam posisi kekuasaan yang sangat signifikan, tidak selalu terjebak dalam pembicaraan koalisi yang sering menjadi topik utama di ruang publik. Koalisi, antara keperluan dan preferensi. Prasetyo juga menegaskan bahwa tidak semua partai politik diwajibkan bergabung dalam pemerintahan, menunjukkan fleksibilitas dalam strategi politik Prabowo. Menurutnya, pembentukan koalisi pemerintahan tidak harus melibatkan setiap partai besar, dan masing-masing pihak bisa memilih untuk bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan sesuai dengan kepentingan politik mereka. Tidak semua partai harus bergabung dalam pemerintahan, jelas Prasetyo, mempertegas pandangan bahwa koalisi dalam pemerintahan seringkali lebih tentang kebutuhan untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi dalam pengelolaan negara, ketimbang sekadar kebutuhan politik. Hal ini menjadi titik penting dalam menganalisis dinamika politik Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, yang tampaknya ingin menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai kekuatan politik, termasuk PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Meskipun PDIP tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan, Prasetyo menegaskan bahwa hubungan kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik, berfokus pada kolaborasi dalam kapasitas yang berbeda. Kerjasama dalam bidang strategis. Pernyataan Prasetyo tentang Megawati yang masih menjabat sebagai pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan PDIP dalam bidang strategis. Posisi Megawati di BRIN memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam konteks pengembangan riset dan inovasi nasional, yang tidak langsung terkait dengan politik koalisi, tetapi memiliki dampak besar pada arah pembangunan Indonesia ke depan. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah, tambah Prasetyo. Dengan kata lain, meskipun PDIP tidak berada dalam pemerintahan, mereka masih memiliki peran penting dalam agenda-agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia seringkali berfungsi dalam dinamika yang lebih kompleks, di mana partai-partai besar dapat saling bekerja sama dalam satu sektor, meski berbeda pandangan dalam sektor lain. Peta politik Indonesia, dinamika koalisi yang fleksibel. Pernyataan Prasetyo membuka percakapan lebih luas tentang bagaimana koalisi dan kerja sama politik di Indonesia dapat berkembang secara fleksibel. Di satu sisi, koalisi pemerintah seringkali dipandang sebagai cara untuk memastikan stabilitas politik dan legislatif. Namun, Prasetyo menekankan bahwa dalam beberapa kasus, hubungan antara pemerintah dan partai-partai politik tidak selalu harus dijalankan dalam bentuk koalisi formal,
melainkan bisa dalam bentuk kerja sama sektoral atau sesuai dengan kebutuhan strategis yang ada. Kedepan, langkah-langkah politik yang diambil oleh Prabowo dan Megawati akan sangat menentukan bagaimana PDIP dan partai-partai politik lainnya memainkan peran mereka dalam pemerintahan. Apakah akan ada aliansi lebih formal yang terbentuk, atau apakah kita akan menyaksikan lebih banyak kolaborasi sektoral seperti yang terjadi di BRIN? Semua itu masih akan bergantung pada bagaimana dinamika politik dan kepentingan masing-masing pihak berkembang dalam beberapa bulan mendatang.